Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami Apoteker Muda ISTN akan memberikan informasi tentang hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan obat dan membuang obat. Sebelum Anda mengonsumsi obat tertentu, ingatlah untuk selalu membaca dan mengikuti cara minum obat yang benar sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan pada cara kerja obat serta memastikan agar pengobatan dapat memberikan hasil yang efektif. Obat memiliki berbagai jenis bentuk, dosis, aturan pakai yang berbeda sesuai dengan kondisi pasien. Dokter mungkin akan meresepkan obat khusus untuk Anda. Selain itu, Anda mungkin juga dapat membeli obat bebas di apotek tanpa resep dokter. Obat-obatan bisa berbahaya bagi tubuh Anda jika tidak meminumnya sesuai instruksi dokter atau aturan pada kemasan. Konsumsi obat dengan takaran yang tidak tepat akan menyebabkan kerugian, seperti overdosis, obat tidak bekerja dengan maksimal, dan resistensi obat. Obat memiliki peran penting dalam mengobati kondisi kesehatan dan penyakit tertentu dengan penanganan yang benar. Beberapa obat dapat langsung dihentikan penggunaannya saat sudah sembuh. Sisa penggunaan obat atau obat yang telah melewati tanggal kadaluarsa atau waktu pemakaian perlu dibuang dengan cara yang benar. Cara yang benar, pembuangan obat bertujuan untuk mencegah dampak buruk bagi lingkungan. Maka dari itu kita simak videonya ya. Video ini akan dipresentasikan oleh rekan saya, Puani Sapinanggi, Wirantika Makmosya Putri, Nanda Amalia Rizky, Novita Dewi, dan saya sendiri Kintani Puspita Rahayu. Halo, saya Puani Sapinanggi. Umumnya, pada kemasan obat tertera aturan pakai terkait waktu penggunaan dalam sehari. Jadwal konsumsi obat diatur membagi 24 jam dengan frekuensi pemberiannya. Misalkan, untuk obat yang digunakan 3 kali sehari, maka obat perlu dikonsumsi tiap 8 jam. Selain itu, aturan pakai sebelum makan atau perut kosong sebaiknya diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Dan aturan setelah makan atau perut terisi sebaiknya diminum 30 menit setelah makan. Pada saat makan, minum obat segera pada suapan pertama. Obat diminum malam hari yaitu simvastatin, obat menyebabkan mengantuk yaitu cetirizine, obat diminum pagi hari yaitu furosemid. Dengan begitu, sehingga dapat mengurangi efek samping dan meningkatkan efektivitas kerja obat. Nanda Amalia Rizky. Cara meminum obat yang benar. Bacalah aturan pakai yang telah tertera pada sediaan. Seperti kocok obat terlebih dahulu sebelum diminum. Ikutilah aturan pakai. Gunakan sendok obat untuk meminum obat yang telah tersedia dalam kemasan. Cara meminum obat tablet. Perhatikan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertera pada kemasan. Saat mengkonsumsi obat, perhatikan hal-hal berikut. Pastikan tidak ada perubahan warna pada tablet, tidak ada bercak, dan tidak ada bau pada tablet. Obat bisa diminum. Terima kasih, semoga sehat selalu. Penggunaan sendok takar yang benar. Jika Anda mendapatkan obat dalam bentuk sediaan cair, seperti misalnya sediaan cair bentuk suspensi atau sirup, atau sediaan cair dalam bentuk drop, minumnya pakai sendok takar apa? Jangan sembarang menggunakan sendok takar, misalnya sendok makan biasa di rumah, untuk menakar dosis obat cair Anda. Gunakan sendok obat yang benar untuk menakar dosis obat sediaan cair Anda. Untuk menakar dosis obat cair sediaan drop, Anda dapat menggunakan pipet tetes. Gelas takar obat juga dapat digunakan loh. Jika obat cair Anda tidak dilengkapi dengan sendok takar, gelas takar, atau pipet tetes, Anda dapat menanyakan atau memintanya kepada apoteker Anda. Alat takar obat cair harus dapat menakar dosis obat dengan tepat. Tujuannya agar efek terapi yang diinginkan dapat lebih maksimal. Jangan lupa, baca dengan teliti dosis obat pada etiket. Cara membuang sediaan tablet dan kapsul.
apakah membuang obat dengan cara ini benar? Kemasan obat dalam kondisi utuh. Obat langsung dibuang ke tempat sampah atau dibuang ke saluran air. Tahukah Anda obat yang dibuang sembarangan bisa mencemari lingkungan sekitar dan rentan disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab sebagai bahan pembuatan obat ilegal? Ini adalah cara yang tepat untuk membuang obat tablet dan kapsul. Yang pertama, keluarkan tablet dan kapsul dari kemasan. Hancurkan sediaan tablet dan kapsul. Campurkan obat yang sudah dihaluskan ke dalam air. Campurkan dengan ampas kopi. Atau campurkan dengan tanah. Masukkan ke dalam wadah tertutup, lalu buang ke tempat sampah. Cara membuang obat, sirup, dan salep yang sudah tidak digunakan atau kadaluarsa. Pertama-tama, periksa endapan di bawah botol kemasan obat. Apabila ada endapan atau obat sudah mengental, tambahkan sedikit air dan kocok sampai endapan larut. Tuang larutan cairan obat ke dalam plastik yang telah disediakan. Lalu tambahkan ampas kopi, tanah, atau bahan kotor lainnya ke dalam larutan obat tersebut. Tuang campuran obat ke wadah plastik yang ada tutupnya, lalu tutup sampai rapat. Kemudian buang kemasan berisi campuran obat ke tempat sampah. Berikut adalah cara membuang salep yang benar. Pertama-tama, keluarkan obat dari kemasan aslinya. Obat yang sudah hancur dicampur dengan air, ampas kopi, atau tanah. Lalu campuran tersebut disimpan dalam wadah yang bisa ditutup agar tidak bocor atau tumpah. Setelah itu, buang ke tempat sampah. Perhatian untuk pembuangan antibiotik. Obat ini tidak boleh dibuang sembarangan. Saat dibuang ke saluran pembuangan air atau ditimbun ke dalam tanah, obat ini bisa mencemari lingkungan sekitar, termasuk sumber air minum dan diserap tanaman yang tumbuh. Apabila air minum dan tanaman yang tercemar antibiotik dikonsumsi, orang tersebut bisa mengalami resistensi antibiotik. Demikian informasi-informasi tentang penggunaan obat dan cara pembuangan obat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.